Detail family. Detail family ini adalah sesuatu family yang cukup unik karena dia bekerja di working plain annotation, tetapi secara kelompok dan skala dia mengikuti model. Detail family ini harusnya menggantikan fungsi cat dalam membuat detail. Ini bisa dilakukan dengan cara kombinasi antara model atau hanya pure secara dua dimensi saja. Fungsi yang bagus ini jarang digunakan, karena penggunanya ini membutuhkan wawasan dan library yang cukup banyak agar mencapai tingkat efisiensi dengan baik. Kita harus membuat atau membangun library yang dikhususkan dengan standar kita. Dan ini harus dibangun secara terus-menerus. Inilah yang membuat kita jarang menggunakan fungsi ini. Secara umum, detail yang biasa digunakan adalah itu biasanya 1:20 ke bawah. Tetapi tidak harus untuk membuat detail fungsi ini. Contohnya untuk memberi gambar dua dimensi pohon, mobil, maupun manusia pada view. Apa yang membedakan antara detail dan annotation? Ini yang seringkali kita terbalik-balik antara detail family dan family annotation, dalam hal ini yang membuat simbol. Persamaannya adalah keduanya itu berupa garis dan sama-sama di working plain annotation. Tetapi yang membedakannya adalah detail line ini memiliki skala mengikuti model dan diatur dalam grup model. Ini tidak memiliki label dan tidak dapat dihitung dalam schedule. Beda dengan annotation, dia tuh tidak mengikuti skala. Jadi besarnya sesuai dengan pada saat benda itu dibuat, atau skala sesuai dengan ukuran kertas, dan masuk grup dalam grup annotation. Memiliki label sehingga dapat dihitung dalam schedule. Dapat dua macam template untuk detail line, yaitu metric detail item dan metric detail item line base. Dan untuk defaultnya, detail item ini memiliki detail komponen, yaitu memperlihatkan semua family detail item. Dan yang kedua adalah repeating detail komponen, yaitu prinsipnya seperti detail item line base. Dalam arti versi sederhananya, adalah mengulang detail komponen yang dibuat berulang. Detail item ini di family detail item sudah ada listnya, ini standar, dan apabila kita ingin mengeluarkannya, annonate dan ambil detail komponen. Di situ kita bisa menarik dan mengeluarkan apa yang sudah ada dalam family-nya. Cara lain kita adalah tinggal mendrag langsung dari project browser. Sama aja. Dan untuk repeating detail komponen itu pada prinsipnya adalah mengulang dari detail komponen yang sudah ada. Jadi kita tinggal bisa kita buat namanya dan kita pilih detail komponennya dan kita tentukan jarak dan seterusnya, setup-nya. Setelah itu kita bisa membuat sebuah detail item yang secara repeated. Oleh sebab itu namanya repeating detail komponen. Fungsi ini adalah seperti fungsi sistem family standar. Tetapi yang nanti akan dipelajari bukan ini, lebih kepada family detail item. Pengaturan tebal tipis. Karena detail item ini adalah mendetailkan model, maka pengaturan detail item ini sangat custom, sesuai dengan standar yang biasanya kita ikuti. Standar subkategorinya yang ada adalah heavy lines, light line, dan medium lines. Tetapi bukan hanya itu, kita bisa menambahkannya dengan cara ditambah pada objek settingnya. Dan untuk standar tebal jenis warna dan jenis garisnya dapat dilihat di object style. Karena ini adalah materi yang sudah sangat detail, maka dalam pembentukan standar ini, diskusikanlah dengan BIM koordinator kalian. Untuk detail item ini apabila kita file new dan detail item, ini seperti kosongan saja, tidak ada isinya. Sebab kita harus menggambarkan gambar detailnya. Tapi apabila kita ambil file new family detail item line base, maka bisa dilihat itu adalah acuan garisnya yang bisa sebagai disebut dengan line base-nya. Contoh penggunaannya adalah di sini ada talang apabila kita pengaturannya bisa kita tarik-tarik seperti ini. Apabila kita edit family ini hanyalah hanya detail family saja, bukan line base. Yang penting jaraknya itu kita bikin menjadi instance. Dan semua parameternya bisa kita isi dan kita buat sehingga bentuk dari detail ini bisa kita atur dan kita kasih parameter. Contoh ini kita bisa kita atur diameternya sesuai dengan yang kita inginkan sehingga
Parameter ini bersifat dinamis, tidak harus statis. Ini yang paling penting. Demikian juga item-item yang lain, ini adalah prinsipnya hampir sama. Jadi detail ini adalah detail yang kita kasih parameter sehingga gambarnya itu dinamis, tidak statis. Sehingga kemampuan kita dalam memahami family ini sangat menentukan bagaimana output dari family yang akan dihasilkan. Semakin kita baik dalam menggunakan family-nya, maka akan semakin fleksibel family itu dalam membuat alternatif bentuk dan lain-lainnya. Contoh lain adalah siku ini. Siku ini bisa kita flip seperti ini. Ini memang sudah diatur. Tetapi selain daripada itu, dia terdapat panjang sisi yang bisa kita atur dan tebalnya bisa kita tentukan. Jadi satu family, detail family ini bisa untuk berbagai macam. Apabila kita buka di editable family-nya, maka seperti ini. Secara prinsip sederhana, tetapi penggunaannya bisa sangat fleksibel. Contoh lain adalah mur dan baut. Dan ini adalah anchor. Ini bisa kita sesuaikan ujungnya, sehingga kita bisa menentukan posisinya dia tuh, atau panjang dari mur baut itu sesuai dengan kita inginkan. Ini kita coba lihat di family-nya secara prinsip sederhana. Ini kombinasi dari import cat dan yang sudah kita kasih parameter. Contoh lain dari line base adalah seperti ini. Ini menggunakan line base yang ditumpuk, artinya di dalamnya sudah terdapat nested family. Di sini kita bisa menentukan jarak dan besaran penampang dari kayu-kayunya. Sehingga apabila kita membutuhkan bentuk seperti ini bisa langsung dapat kita gunakan. Ini juga kita bisa dapat flip. Dan apabila kita buka, ini adalah editable detail family yang line base. Memang terlihat agak rumit, tetapi sekali kita membuat akan dipakai secara terus-menerus. Contoh lain adalah dalam membuat tembok beton ini juga sama menggunakan line base yang besarnya dapat kita tentukan secara manual ataupun secara angka. Apabila kita lihat edit family, maka bentuknya kira-kira seperti ini. Dan untuk pemotongnya ini pun juga hanyalah sebenarnya family biasa yang menggunakan suatu lembaran putih sehingga kesannya terpotong, padahal tidak. Itu hanya posisinya di atas dari gambarnya. Harap diingat dalam view, benda-benda ini tuh terlihat seperti layer yang menumpuk, jadi bisa dipindah ke atas ke bawah. Ini contoh lain penggunaan dari detail family dan detail line base. Ini contoh dari untuk membuat sealant, tapi ini dibuat sangat fleksibel, tidak statis, sehingga bisa sangat adaptif terhadap apa yang kita inginkan. Demikian juga untuk wire mesh. Wire mesh-nya itu bisa sangat fleksibel, kita tentukan besaran maupun panjangnya. Di sini kita memberikan gambaran bahwa walaupun terlihat sederhana family ini, tapi sebenarnya family ini salah satu dari fungsi Revit yang sangat powerful.